Apa kabar Sobat Kinayungan? Jumpa lagi dengan saya, Bagawan Kinayungan di Kalangan. Sebuah arena informasi dan opini sekitar sosial budaya. Sangat prihatin melihat perkembangan saat ini, apalagi yang terjadi berkaitan dengan dunia kampus, khususnya yang menyangkut para ilmuwan dan akademisi. Nah, yang jelas baru hiruk pikuknya Hari Kemerdekaan Indonesia, memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-80, telah lahir sebuah buku. Judulnya bombastis, yaitu Jokowi's White Paper. Jokowi's White Paper. Jadi jelas untuk saat ini Anda sudah tahu siapa yang meluncurkan buku itu. Tentu saja atas inisiasi dari RRT, Roy Suryo, Rismond, dan Tifa, yang dikenal dengan Dr. Tifa. Ini yang membuat saya prihatin ya, karena seorang akademisi, apalagi semacam Roy Suryo, juga Rismond, Tifa, yang bergelar tinggi, tapi dengan pemikiran yang sangat tidak ilmiah, meluncurkan sebuah buku hampir tebalnya 700 halaman. Berisi tentang proses bagaimana awal menuduh Jokowi memiliki ijazah palsu dan meyakini. Kemudian proses-proses peristiwa-peristiwanya itu semuanya ditulis, kemudian dibukukan. Dan jelas semuanya itu hanya dikumpul, jadi semacam clipping ya, kalau boleh saya katakan. Clipping-clipping dari peristiwa untuk tuduhan Jokowi sampai ke Baris-Krim, yang akhirnya juga ditolak Baris-Krim, kemudian juga diluruskan oleh UGM bahwa ijazah Jokowi itu asli, tidak palsu, dan Jokowi adalah lulusan UGM. Sehingga kenapa diluncurkan di UGM ya? Nah, ini sebenarnya membuat image, karena akhirnya RRT ini itu sudah berkonfrontasi dengan UGM. Dan bisa dikatakan, diasumsikan bahwa UGM itu yang ikut melahirkan pemalsuan dari ijazah Jokowi itu. Jadi bahasa Jawanya itu kong kali kong antara Jokowi dan UGM. Ini yang tidak masuk akal. Dan ini adalah pelecehan secara akademik ya. Dan apapun terjadi itu mestinya nanti UGM akan menuntut secara hukum. Nah, ini buat image akan diluncurkan di UGM, karena mereka adalah lulusan UGM, alumni UGM. Dan ternyata yang memesan itu adalah pihak ketiga, menurut informasi begitu, semacam EO lah, gitu, event organizer. Sehingga di UC UGM itu tidak tahu. Setelah tahu, akhirnya dibatalkan, tidak disetujui. Nah, saya akan menyampaikan siaran pers UGM terkait pembatalan acara di UC Hotel UGM tanggal 18 Agustus 2025. Aida menjawab bahwa acaranya adalah, saya kutip ini, pertemuan kecil untuk membahas acara besar yang mau diadakan di Jogja. Lebih lanjut ditambahkan bahwa, saya kutip lagi, panitia temu kangen silaturahmi tokoh Jogja mau rapat kecil persiapan acara hari ulang tahun kemerdekaan. Aida juga menambahkan bahwa sebelum acara, ketua panitia yang bernama Pak Bangun, mungkin maksudnya Bangun Sutoto, akan datang ke UC Hotel bersama pihak UGM. Pihak UGM yang dimaksud dikatakan adalah keamanan internal UGM, saya kutip ini. Hingga siaran pers ini dibuat, Pak Bangun Sutoto dan keamanan internal UGM tidak pernah datang ke UC Hotel untuk melakukan komunikasi atau konfirmasi lebih lanjut. Tanggal 17 Agustus juga, di hari yang sama, UC Hotel UGM menerima bukti transfer uang yang dikirimkan oleh Aida dan dinyatakan sebagai pembayaran awal atau down payment. Dana tersebut sudah sekarang dikembalikan
karena acara yang akan dilaksanakan tidak sesuai dengan yang disampaikan di awal. Nanti akan saya sampaikan lebih detail. Nomor 5, UGM menghormati aspirasi setiap warga negara untuk mempertanyakan dan mempersoalkan isu apapun, namun menolak untuk dilibatkan dengan cara dan prosedur yang tidak semestinya. Nomor 6, UGM menerima berbagai informasi yang bisa dipercaya, termasuk undangan yang beredar di media sosial, bahwa ternyata acara yang akan berlangsung di UC Hotel pada pukul 14-17 WIB tanggal 18 itu adalah peluncuran buku dengan judul Jokowi's White Paper. UGM memandang acara ini bernuansa politis seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dan UGM tidak bersedia terlibat dan tidak bersedia memfasilitasi acara tersebut. Ini yang membuat prihatin. Buku ya sedikit kita coba melihat buku. Kalau sudah ngomong buku, itu bisa dikatakan buku itu jendela kalebu. Sebuah informasi untuk mencerahkan, dan menaikkan moralitas manusia, menaikkan pemikiran, kualitas pemikiran, bahwa buku itu ya jendela kalbu itu. Jadi betapa agungnya sebuah buku. Bisa Anda bayangkan, kalau lahir sebuah buku yang isinya mendiskreditkan orang yang tidak disukai oleh penulisnya, itu bukan sebuah kritik. Kritik kalau ada fakta itu bisa dimengerti. Tapi kalau sudah secara hukum itu sudah di luar koridor hukum, bisa dikatakan fitnah. Jadi memfitnah seseorang melalui buku. Ini adalah sebuah kejahatan yang luar biasa. Apalagi kalau pakai kata-kata sebagai ilmuwan atau akademisi. Ini pelecehan terhadap dunia akademik yang luar biasa. Ini hukumnya dunia akhirat, kalau bisa saya katakan begitu. Anda bisa bayangkan bagaimana kalau kitab suci itu dipalsukan, kemudian diedit dengan pemelesetan-pemelesetan. Itu sebuah dosa besar. Dan sekarang dunia ilmiah dengan pemelesetan keilmuan, itu juga dosa besar, dosa duniawi ini. Nah, oleh karena itu, bisa saya katakan ini penghinaan terhadap UGM. Kalau Jokowi sudah jelas terhina, Jokowi sudah mengakui dia dihina sehina-hinanya. Dan makanya dia menempuh jalur hukum, itu sudah benar. Sekarang UGM sepertinya masih menunggu. Dan ternyata untuk launching buku RRT itu, Roy Suryo Rismond dan Tifa, itu akhirnya ditolak oleh UGM. Ini sudah benar. Tapi betapa repotnya. Banyak orang direpotkan. Harus klarifikasi, harus menjawab 3 orang yang sebenarnya ingin menjatuhkan nama baik Jokowi dan keluarganya. Apakah ini sebuah pertarungan politik? Kalau politik pun etika politik ada. Kalau sudah etika sosial dilanggar, etika politik dilanggar, etika akademis dilanggar, ya patut diduga bahwa RRT ini tidak punya etika lagi. Dan ini mencoreng nama besar bangsa Indonesia. Bisa saya katakan begitu. Apalagi mereka menghubungkan hadiah kemerdekaan Indonesia ke-80. Tapi dengan mencoreng buku abal-abal yang bisa dikatakan buku sampah, tidak ada artinya. Ini bukan masalah senang tidak senang dengan Roy Suryo. Bukan masalah senang tidak senang dengan Joko Widodo. Bukan masalah senang tidak senang dengan UGM. Ini adalah realita sampah sosial. Oke, Sobat Kinayungan, mari kita berpikir cerdas.
dan berakhlak. Kita adalah bangsa Indonesia yang memiliki peradaban dan etika luhur. Sampai di sini jumpa kita dengan Bagan Kinayungan di kalangan. Sampai jumpa di lain kesempatan.